Prof. Minaldi tadi sebagai saksi ahli. Apa yang bisa dijelaskan tadi di dalam Prof. Izin? Ya, sebetulnya yang diminta pada saya adalah memberikan keterangan tentang pemahaman apa itu kolegium. Ya. Karena kita tahu di dalam undang-undang kolegium telah diambil alih pembentukannya oleh pemerintah atas nama disetujui oleh Menteri Kesehatan. Padahal seperti kita ketahui bahwa kolegium itu adalah pengampu ilmu. Jadi sebetulnya kolegium itu sifatnya murni, otonom dan independen dari sebuah profesi. Dia tidak boleh dikuasai oleh kekuatan apapun agar dalam pengambilan sikap kebijakan dan sebagainya di dalam kolegium itu murni tentang keilmuan, bukan tentang kepentingan. Ya. Kepentingan yang bisa masuk tentu bisa dari mana saja, dan kalau kepentingan itu masuknya dari pemerintah itu bisa jauh melencengnya, keluarnya nanti dari pengertian dasar ilmu, pengertian dasar tentang kolegium itu sendiri. Itu yang sebetulnya yang diminta supaya saya dapat menyampaikannya. Kita lihat apakah yang saya sampaikan tadi dapat dipahami atau tidak. Ya, Prof. Tadi izin pertanyaan dari pihak pemerintah bahwa pemerintah juga berhak mengatur karena ini untuk kemanfaatkan masyarakat. Kolegium ini artinya diberikan sesuatu pengaturan. Nah, dibandingkan dengan sebagai kolegium warga dunia lah gitu, Prof, yang tadi Prof katakan tuh nggak ada. Itu gimana, Prof? Ya, pemerintah tentu sangat berhak mengatur penerapan ilmu kedokteran untuk dipakaikan pada masyarakat. Itu pemerintah berhak mengatur. Tetapi ilmu dasar kedokteran tidak. Dan kolegium adalah pengampu ilmu itu. Nah, jadi itu tidak boleh di bawah kekuatan apapun. Maka kekuasaan pemerintah tidak sampai pada keilmuannya mestinya. Contohnya apa, Prof? Izin, Prof. Contohnya gimana, Prof? Aplikasinya? Saya contohkan pada 2 kejadian besar di dunia tadi, tentang kejadian di Jerman pada tahun 45 sampai 47 dan di Amerika Serikat pada tahun 32 sampai tahun 74. Dua-duanya adalah negara besar yang dianggap sebagai pusat kedokteran. Tapi Jerman telah salah menerapkan ilmu pengetahuan kedokteran yang dipimpin oleh Nazi sehingga dia jatuh ke dalam terapan. Karena dokternya tidak bisa bergerak, dia harus mengikuti perintah dari pemerintah, yaitu penggunaan gas untuk mematikan orang. Secara keilmuan dokter tahu itu semua, zat mana dan zat mana. Tapi itu tidak boleh dipakaikan secara sembarangan. Tetapi karena waktu itu badan-badan kedokteran itu di bawah murni pemerintah dan pemerintah menginstruksikan untuk melakukan itu, tidak ada pilihan kecuali melakukannya. Akhirnya negara lainlah yang menghukum Jerman, Amerika, mengkritik bukan mengkritik, menghukum. Membuat pengadilan internasional, mahkamah internasional. Saya kira kita sih tidaklah mungkin sekarang, tapi kita tidak tahu di masa depan, dan kita tidak boleh membuka pintu itu ke masa depan. Contoh lain adalah Amerika Serikat. The Tuskegee Study itu, Tuskegee Report itu, ketika 600 orang Afro-Amerika dan 399 diantaranya mengalami atau mengidap sifilis, itu tidak diobati sama sekali. Karena pemerintah, dalam hal ini justru Kementerian Kesehatan dengan CDC, Center for Disease Control itu ingin mengamati apa sebetulnya menyebabkan seorang sampai kena sifilis dan bagaimana umur harapan hidupnya tanpa diberikan pengobatan. Jadi walaupun penisilin pada tahun 40 sudah ada dan kuat untuk mengobati sifilis, juga tidak diberikan. Pada pengidap itu hanya diberikan makan siang, pemeriksaan kesehatan, dan jaminan pemakaman. Tapi itu berarti berbahaya penggunaan itu tanpa penjagaan keilmuan atas independensi untuk menjaga itu. Nah, ini badan-badan kedokterannya pun di bawah pemerintah. Jadi kita belajar justru mesti dari 2 kasus negara besar agar negara kita justru bagus dalam penerapan mana yang ilmu dasar, mana yang sebetulnya untuk diaplikasikan. Izin, Prof. Kalau di Indonesia, Prof mungkin tahu tentang kebiri, Prof. Itu salah satunya bagaimana, Prof? Dalam melihat yang tadi Prof terangkan, ini kan sudah ada keputusan pengadilan yang membolehkan kita untuk melakukan kebiri, kastrasi secara kimiawi. Menurut Prof, apakah ini sama, ketika Prof?
kolegium itu di bawah pemerintah, maka suka tidak suka kolegium harus menerima dan ikut mengizinkan. Itu tapi untuk kemanusiaan, untuk mencegah korban yang lain, Prof. Izin ini ya, alasannya hakim dari begitu. Sudut mana pandangan itu? Maka artinya ketika kolegium itu tidak di bawah pemerintah, independen seperti sebelum ini, maka kolegium itu berhak untuk melakukan kajian-kajian tentang dampak yang lebih luas dari sekedar yang dilihat tadi semata dari satu sudut. Kolegium melihatnya dari sisi keilmuan. Nah, keilmuan itu juga bisa dipakaikan dengan cara-cara yang barangkali berbeda dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Nah, itu harus dibiarkan. Justru pemerintah harus membiarkan lembaga kontrol tadi juga ada supaya tetap bisa yang masyarakat mendapatkan yang terbaik. Tentang sifat tadi pengambilan keputusan itu kan melihat dari satu sisi lain juga bisa. Nah, kalau badan-badan kedokteran itu di bawah satu kekuasaan, maka tentu tidak bisa lagi memberikan pandangan-pandangan yang lain yang untuk dapat diperhatikan tentang jalan keluar yang lain yang mungkin lebih baik lagi. Ya, jadi kalau dulu yang berhak ke publik itu kan organisasi, Prof. Profesi dalam hal ini IDI. Makanya IDI itulah yang dipandang oleh ahli pemerintah tidak independen. Nah, ini Prof. Ya, sebetulnya tentang independensi itu harus dipahami dengan baik. Iya. Independensi itu kan dalam keilmuannya. Iya. Sementara di dalam hal-hal yang lain penerapan duduk bersama. Kelebihan Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi sebetulnya di situ pemerintah justru dapat menggunakan profesi sebagai bagian dari penjagaan manusia atau rakyat Indonesia. Nah, sebagai perpanjangan yang tidak mungkin diselesaikan semua karena kementerian sifatnya teknis. Kalau Kementerian Kesehatan pada pelayanannya, kalau pendidikan pada pendidikannya, gitu. Jadi jangan semuanya dianggap bahwa dapat dijadikan dalam satu kotak. Tidak ada fungsi check and balance. Jadi kalau ke depan menurut Prof ini berbahaya untuk masyarakat, akan terkurung ya. Masyarakat juga tidak terlindungi dalam pengembangan keilmuan. Ya, baik Prof, terima kasih atas ilmunya di persidangan ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya.